Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH episode ke-191 yang dimana pada episode sebelumnya dataran tengah kacau. Ketika cahaya api teratai iblis muncul dan panasnya menyapu ratusan kilometer. Karena itu, para ahli besar segera terbang ke barat laut sementara Xiaoyan memimpin laju menuju sumber kekacauan. Sesampainya di pegunungan, semua terkejut karena seluruh gunung telah berubah menjadi gurun akibat panas api lotus pemurni iblis. Ketika ruang segelnya retak, Xiaoyan memperingatkan bahwa bahaya di dalamnya jauh lebih besar dari yang terlihat. Tiba-tiba kabut hitam muncul hingga akhirnya kepala aula jiwa melangkah dari kegelapan, diikuti Hun Feng yang menduga Xiaoyan menyembunyikan metode Qi misterius. Tak lama kemudian, Shun Er, Huo Xuan, dan para tetua klan Gu tiba sehingga situasi langsung memanas. Ketegangan pecah ketika klan Yao datang. Lantas Xiaoyan menghancurkan Yao Tian dengan avatar spiritual, lalu Yao Wangwei mencoba menyerang. Tetapi Ziyan memblokirnya dengan kekuatan naga kuno hingga akhirnya klan Yao terpaksa mundur. Akhirnya tanah gurun itu mencair jadi lava dan ketika retakan ruang terbuka, Shun Er berkata pelan, "Saatnya semua ahli melesat maju," sementara Xiaoyan menatap ke depan dan berbisik, "Purifying Demonic Lotus Flame, aku siap." Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu sekarang langsung saja kita masuk ke babak cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan dengan Shun Er memberi saran kepada Xiaoyan agar hanya membawa rekan berkekuatan Bansheng untuk menaklukkan api teratai setan pemurnian, sebab jumlah tidak penting di ruang berbahaya itu. Jika mereka sembrono menyerang ke ruang itu, kurang dari 10 dari mereka akan berhasil keluar hidup-hidup. Melihat hal itu, Yao Lao segera memerintahkan para ahli aliansi yang lemah untuk mundur dan menjaga aliansi. Tak lama setelah itu, Huo Xuan dari klan kuno berpamitan singkat dan memimpin kelompoknya bergegas menuju klaster cahaya dan menghilang ke dalamnya. Sebelum kelompoknya berangkat, Shun Er mengingatkan mereka akan bahaya di dalamnya, di mana api teratai setan pemurnian menggunakan emosi seseorang sebagai sumber untuk menciptakan api iblis. Jika api iblis muncul, bahkan jiwa pun akan terbakar habis. Oleh karena itu, ia menekankan agar semua orang berusaha keras untuk tetap tenang dan mengendalikan emosi. Xiaoyan dan Yao Lao terkejut mendengar rumor misterius ini. Tak berselang lama, Xiaoyan lantas memimpin berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke lingkaran cahaya diikuti Shun Er dan yang lain. Sontak saat memasuki cahaya, Xiaoyan merasakan suhu mengerikan dan menyadari ia berada di ruang misterius yang diselimuti api putih krem, sehingga harus menyelimuti diri dengan api surgawi. Xiaoyan mengerutkan kening karena ia sadar sendirian, terpisah dari Shun Er dan yang lain. Ia bergegas terbang, namun lautan api tak berujung. Saat ia berpikir keras, tiba-tiba terdengar suara samar 3 sosok hitam yang dikenalnya sebagai trio kepala balai jiwa, berdiri di udara menatapnya dengan senyum sinis. Kepala balai jiwa tertawa dingin menegaskan bahwa nasib melawan balai jiwa adalah berakhir tragis. Untuk membuat Xiaoyan menderita, ia menarik keluar kabut hitam yang berubah menjadi sosok ilusi Xiaozhan, ayah Xiaoyan, yang kini hanya berupa tubuh spiritual. Lantas, kepala balai jiwa menghancurkan jiwa Xiaozhan yang berubah menjadi partikel cahaya dan menghilang. Melihat adegan itu, mata Xiaoyan langsung memerah dan niat membunuh yang mengerikan menyapu hatinya. Kepala balai jiwa tersenyum aneh, namun Xiaoyan yang dipenuhi amarah segera merasakan sakit yang tiba-tiba. Api putih krem tiba-tiba meletus dari pori-porinya. Rasa sakit yang tiba-tiba terpancar dari dalam tubuh Xiaoyan menyebabkan dia mendapatkan kembali akal sehatnya. Sontak Xiaoyan menyadari bahwa trio balai jiwa sudah lenyap. Ia sadar dirinya telah tertipu, semua itu adalah ilusi untuk memicu emosinya, sehingga memicu api iblis. Meskipun demikian, ia yakin api iblis itu tidak akan mudah membakarnya karena tidak ada yang mengendalikannya. Lantas ia dengan cepat mengubah segel tangan, mengedarkan api surgawi gabungannya, memaksa api putih krem keluar dari pori-porinya. Xiaoyan berkeringat dingin, ia menyadari bahwa ilusi ini setara dengan pohon bodhisattva kuno. Ia lantas menyelimuti matanya dengan api surgawi. Ketika api surgawi melonjak, dunia di depannya berubah. Lautan api lenyap digantikan oleh kabut putih krem setinggi 100 kaki. Di dalamnya puluhan orang terbang panik dan beberapa mayat sudah diselimuti api putih krem berubah menjadi abu.
Xiaoyan menyadari bahwa kabut misterius ini pasti yang menyebabkan ilusi tersebut. Ia kemudian melihat sosok tua di dekatnya, itu adalah Yao Lao, tetapi wajahnya dipenuhi rasa sakit dan bibit api putih krem muncul di tubuhnya. Jelas, Yao Lao juga sudah mulai dibakar oleh api iblis. Hati Xiaoyan dipenuhi keterkejutan, dan ia segera muncul di samping Yao Lao, menampar punggungnya. Gelombang suara yang bercampur dengan fluktuasi ini ditransmisikan ke telinga Yao Lao, langsung menghantam jiwa Yao Lao. Melihat hal itu, Yao Lao tersentak, membuka matanya. Ia terengah-engah menyeka keringat dingin dan mengakui kengerian api teratai setan pemurnian. Xiaoyan tertawa getir, lantas menyapu pandangan ke sekeliling. Ia mengatakan kabut di tempat itu sangat aneh dan mereka harus segera pergi. Di sisi lain, Yao Lao khawatir sehingga menanyakan keberadaan leluhur Huoyun dan yang lainnya. Xiaoyan menjawab bahwa ia belum menemukan siapapun, termasuk Shun Er dan Ziyan. Ia menduga mereka telah berkumpul dan berhasil lolos. Mendengar hal itu, Yao Lao mengangguk setuju. Lega tidak membawa banyak orang. Tak lama setelah itu, Xiaoyan melambaikan tangannya dan mereka tidak menolong orang lain yang masih terjebak. Setelah beberapa menit terbang, mereka berhasil keluar dari area berkabut. Begitu lolos, tubuh mereka terasa lebih ringan. Sontak suara riang Shun Er terdengar di dekat mereka. Xiaoyan melihat ke depan di mana sebuah platform besar tergantung di udara dengan pintu raksasa di ujungnya. Kelompok Shun Er sudah berkumpul di sana. Setelah memastikan bahwa itu bukan ilusi, Xiaoyan mendarat menghampirinya. Shun Er menjelaskan bahwa api teratai setan pemurnian sudah mampu melepaskan kabut surgawi mimpi buruk Nightmare Heavenly Mist yang menunjukkan peningkatan kekuatannya selama 1000 tahun. Xiaoyan terkejut, namun Gu Nanhai menjelaskan bahwa kabut itu adalah skill pamungkas unik dari Purifying Demonic Lotus Sign. Dikabarkan bahwa Purifying Demonic Lotus Sign pernah melepaskan skill ini dan menutupi seluruh kota di dalamnya. Orang-orang di kota itu merasa seolah-olah mereka telah hidup selama beberapa abad. Hanya setelah kabut tersebar, mereka tiba-tiba menyadari bahwa pengalaman 100 tahun hanyalah mimpi. Gu Nanhai menambahkan bahwa tempat itu seperti penjara yang kuat dan mencoba pergi secara paksa hanya akan mendapat serangan balik. Menurut catatan klan, untuk melihat api teratai setan pemurnian, mereka harus melewati pintu besar itu, kendati demikian di baliknya akan ada banyak rintangan. Xiaoyan menyimpulkan bahwa mereka harus mematuhi aturan api iblis untuk mencapai tubuh aslinya. Namun saat Gu Nanhai hendak melanjutkan, ruang di sekitar mereka berfluktuasi dan suhu menakutkan muncul. Gu Nanhai berteriak agar semua berhati-hati. Ruang semakin terdistorsi dan retakan muncul. Tak lama setelah itu, ribuan sosok manusia yang diselimuti api dan memegang tombak api panjang muncul dari celah-celah tersebut. Gu Nanhai memperingatkan bahwa mereka semua adalah budak api, fire slaves, ahli yang disempurnakan oleh api teratai setan pemurnian. Sontak puluhan ribu budak api mengeluarkan raungan dan menyerbu kelompok Xiaoyan dari segala arah. Xiaoyan mengerutkan kening dan menghancurkan 100 budak api. Kelompok Shun Er yang merupakan elit Dousheng juga menyerang, membuat budak api berjatuhan. Namun budak api tak terhingga terus melonjak. Gu Nanhai berteriak bahwa tidak ada gunanya melanjutkan pembantaian itu, mereka harus segera masuk melalui pintu. Xiaoyan mengangguk setuju, lantas memimpin maju. Bersama-sama mereka menyerang pintu besar itu dengan telapak tangan sehingga pintu besar itu retak dan Gu Nanhai segera berteriak mengajak semua masuk. Setelah terdiam sejenak, Xiaoyan mengangguk, lantas memimpin masuk melewati pintu besar itu. Aula besar yang dipenuhi api putih krem menyambut kelompok Xiaoyan. 10.000 sosok manusia api berdiri tegak, memancarkan aura mengerikan yang bergabung menjadi naga api besar. Sejak memasuki pintu besar, mereka sudah menerobos 3 aula serupa. Namun semakin jauh mereka maju, budak api yang dihadapi semakin kuat. Xiaoyan bertanya kepada Gu Nanhai tentang kapan rintangan ini akan berakhir, khawatir Douqi mereka akan habis, sebab energi alami di sini bercampur api iblis dan tidak berani diserap. Gu Nanhai hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ia mengakui bahwa api teratai setan pemurnian saat ini lebih kuat, terbukti dari kemampuannya melepaskan kabut surgawi mimpi buruk yang tidak bisa ia lakukan 1000 tahun lalu. Mendengar hal itu, Xiaoyan menyimpulkan bahwa api teratai setan pemurnian tampaknya berencana mempermainkan mereka seperti boneka. Namun ia melambaikan tangan, memerintahkan mereka untuk terus maju.
Mereka melanjutkan upaya pahit ini menyerbu dari aula ke aula. Setiap aula memiliki budak api yang sama, hanya saja kekuatannya terus meningkat. Kelelahan mulai terlihat pada semua orang. Tak lama setelah itu, Xiaoyan menghancurkan pintu aula berikutnya. Kali ini ia melihat sebuah perubahan. Aula besar itu tidak dipenuhi budak api, melainkan sosok kurus yang berdiri di tengah aula. Sosok itu tidak diselimuti api, matanya tertutup rapat, dan aura dahsyat terpancar darinya. Kekuatan bintang 4 Dousheng. Gu Nanhai menjelaskan bahwa sosok itu hampir tidak bisa disebut budak api karena ia memiliki kecerdasan dan otonomi sendiri. Ia menyimpulkan bahwa ini adalah rintangan terakhir sebelum mencapai api teratai setan pemurnian. Zian mengusulkan agar ia dan Gu Nanhai menyerang bersama dan menghabisinya secepat mungkin. Xiaoyan mengisyaratkan dan semua orang bergegas masuk, mengepung sosok kurus itu. Saat mereka masuk, mata hitam pekat dan hampa emosi dari sosok kurus itu perlahan terbuka. Sontak tanah aula bergetar dan sebuah kapak merah darah raksasa setinggi 10 kaki muncul. Pertarungan sengit terjadi. Meskipun Zian dan Gu Nanhai menyerang bersama, sosok kurus itu tidak menyerah. Percikan terus menyembur saat ketiga sosok itu melintas dan muncul. Aula yang sangat kuat mulai retak 1 inci setiap kali mereka beradu. Tak lama setelah itu, ketiga sosok itu melakukan kontak keras. Sosok kapak darah terhuyung mundur. Saat dipaksa mundur, mata acuh tak acuh, sosok kurus itu tiba-tiba menunjukkan panas yang gila. Cahaya kuat keluar dari alisnya dan sebuah simbol aneh perlahan muncul. Mata Xiaoyan terpaku pada simbol itu. Sontak Xiaoyan merasa seperti disambar petir. Ia mengenali simbol itu sebagai tato klan Xiao. Badai besar bergemuruh di hatinya, mengapa tato klan uniknya kini muncul pada orang misterius ini? Saat pikiran itu melintas, pria kurus itu mengayunkan kapaknya. Angin yang menakutkan langsung merobek udara dan menembus penghalang energi Zian dan Gu Nanhai, memaksa Zian dan Gu Nanhai mundur. Pria kurus itu tidak berhenti, bergegas ke atas mereka. Melihat hal itu, Xiaoyan berkedip dan muncul di depan Zian dan Gu Nanhai. Bersamaan dengan itu, tato klan muncul di alisnya. Kapak raksasa itu berhenti setengah kaki di atas Xiaoyan. Wajah kaku pria kurus itu menunjukkan fluktuasi. Melihat kapak berwarna darah besar yang tergantung di atas kepalanya, Xiaoyan menarik napas lega. Lantas ia memperkenalkan dirinya sebagai anggota klan Xiao. Riak segera muncul di mata pria kurus itu. Pria kurus itu bertanya dengan suara serak, "Apakah kamu anggota klan Xiao?" Namun kemudian bertanya, "Siapa aku?" Di sisi lain, Gu Nanhai berseru terkejut, menyebut nama, "Xiao Chen, kapak berwarna darah Xiao Chen." Gu Nanhai menjelaskan bahwa klan Xiao pernah memiliki sosok luar biasa bernama Xiao Chen, sepupu Xiao Xuan, yang menghilang tak lama setelah berita tentang api teratai setan pemurnian menyebar. Mendengar hal itu, Xiaoyan terdiam, menyadari pria ini adalah leluhurnya. Lantas, Xiaoyan memperhatikan Xiao Chen yang mengerutkan kening tampak menahan sesuatu. Gu Nanhai berseru kaget melihat Xiao Chen menolak kendali dari api teratai setan pemurnian. Api krem samar keluar dari pori-pori Xiao Chen. Tiba-tiba gugus cahaya di kepala Xiaoyan berfluktuasi. Setelah merasakannya, mata Xiaoyan bersinar gembira. Ia segera menepuk bahu Xiao Chen. Secara aneh, tubuh gemetar Xiao Chen terhenti dan api putih krem yang muncul di tubuhnya perlahan menghilang. Xiao Chen bernapas kasar lalu menatap tato klan di dahi Xiaoyan. Ia bertanya bagaimana kabar klan Xiao. Xiaoyan menjawab bahwa klan Xiao sudah tidak ada lagi, lalu memberikan penjelasan singkat. Xiao Chen mengepalkan tinjunya dengan darah mengalir, lalu berkata dengan suara gemetar, mengakui kesedihannya atas meninggalnya Xiao Xuan. Melihat kesedihan Xiao Chen, Xiaoyan menghela napas. Ia kemudian meminta Xiao Chen sebagai leluhur untuk memimpin mereka ke api teratai setan pemurnian. Xiao Chen menolak, namun Xiaoyan mengatakan bahwa tidak ada cara untuk bertahan hidup jika mereka terus tinggal di tempat ini. Tak lama setelah itu, Xiao Chen setuju dan memimpin menuju pintu terakhir. Seluruh kelompok diam-diam mengikuti di belakang Xiao Chen. Tak lama setelah itu, pintu itu dibuka perlahan, memperlihatkan tangga membentang jauh ke podium batu besar di ujungnya. Xiaoyan memimpin naik. Setelah 10 menit berjalan, mereka mendekati mimbar. Xiaoyan melihat singgasana besar di atas altar. Sosok berjubah putih duduk tenang di sana, lantas membuka mata saat mereka melangkah ke mimbar.
Senyum tipis muncul di wajahnya. Ia mengatakan bahwa mereka bisa mendapatkan esensi api iblis jika mereka mengalahkannya. Jika tidak, mereka akan menjadi budak api selamanya.